Kali ini kita akan ngobrolin soal sosok yang luar biasa, Sunan Kalijaga. Beliau ini seorang wali dari abad ke-15 yang punya cara super cerdas buat memadukan ide-ide baru dengan tradisi yang sudah ada. Ini bukan cuma cerita sejarah, tapi soal gimana perubahan besar itu bisa terjadi. Bukan lewat paksaan, tapi dari pemahaman yang mendalam. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya sebuah gagasan baru bisa diterima oleh masyarakat yang budayanya udah mengakar ribuan tahun? Kisah Sunan Kalijaga ini ngasih kita jawaban yang, jujur, brilian banget. Oke, yuk kita coba kembali ke masa lalu. Bayangin kita ada di Jawa abad ke-15. Ini adalah sebuah tempat dengan peradaban yang kaya banget, di mana kepercayaan Hindu-Buddha dan keyakinan lokal seperti Kapitayan itu udah jadi bagian dari denyut nadi masyarakat selama berabad-abad. Nah, di tengah budaya yang udah begitu kuat ini, datanglah Wali Songo, 9 wali yang membawa ajaran Islam. Mereka ini nggak cuma bawa agama baru, tapi juga menghadapi dilema besar. Gimana cara terbaik buat menyampaikannya? Intinya, ada dua pilihan jalan yang sangat berbeda. Jalan pertama, ya bisa dibilang jalan konfrontasi. Hapus semua tradisi lama, ganti paksa dengan yang baru. Jalan kedua, ini yang lebih halus, yaitu lewat adaptasi. Nilai-nilai baru itu diselipkan, dipadukan ke dalam budaya yang sudah ada, sampai rasanya jadi bagian alami dari tradisi itu sendiri. Dan disinilah tokoh utama kita muncul, Sunan Kalijaga. Beliau adalah orang yang dengan sadar memilih jalan kedua. Makanya beliau ini bukan cuma dikenal sebagai pendakwah, tapi lebih tepatnya seorang inovator budaya yang jenius. Nah, ini dia inti dari strateginya. Daripada melihat budaya Jawa sebagai tembok penghalang, Sunan Kalijaga justru melihatnya sebagai kendaraan. Dia nggak melawannya, tapi malah ikut mengalir bersamanya, sambil membawa pesan-pesan baru di dalamnya. Terus, gimana cara persisnya dia melakukan itu? Bukan dengan aturan atau paksaan, tapi lewat sesuatu yang disukai semua orang. Seni. Coba kita lihat gimana caranya. Coba lihat, wayang kulit. Ini kan pertunjukan yang populer banget. Nah, alih-alih memberangusnya karena berakar dari tradisi Hindu, Sunan Kalijaga justru melakukan makeover. Bentuk wayangnya diubah jadi lebih abstrak, dan yang paling penting, nilai-nilai moral Islam dia masukkan ke dalam cerita-cerita yang udah dikenal masyarakat. Jadi pesannya sampai, tapi caranya tetap akrab. Jadi bisa dibilang, wayang kulit ini jadi semacam media massa super efektif di zamannya. Lewat hiburan, Sunan Kalijaga bisa menjelaskan konsep-konsep yang rumit tentang kehidupan dan keimanan dengan cara yang gampang banget dicerna sama semua orang, dari rakyat biasa sampai bangsawan. Nggak cuma lewat wayang loh, Sunan Kalijaga juga pinter banget memanfaatkan momen kumpul-kumpul warga. Festival jadi alat ampuh lainnya, dan salah satu yang paling terkenal adalah perayaan Sekaten. Festival Sekaten ini, yang aslinya buat merayakan kelahiran Nabi Muhammad, diubah jadi acara yang spektakuler. Mulai dari gamelan yang dimainkan, terus ada ritual membuat gunungan makanan yang nantinya dibagikan ke rakyat, sampai ditutup dengan pertunjukan wayang. Setiap tahapannya itu jadi momen buat ngumpulin orang dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Oke, tadi kan metodenya ya, tapi inti pesannya sendiri apa sih yang mau disampaikan Sunan Kalijaga? Nah, sekarang kita coba lihat beberapa filosofi hidupnya yang luar biasa dan masih relevan sampai sekarang. Filosofi pertama, kedengerannya singkat banget, tapi maknanya dalam. Urip iku urup. Ini konsep yang indah banget kan? Maksudnya, hidup kita tuh seharusnya kayak nyala api. Bukan cuma ada buat diri sendiri, tapi juga buat menerangi, buat ngasih manfaat ke lingkungan sekitar. Semakin banyak manfaat yang kita kasih, ya semakin terang juga nyala hidup kita. Selanjutnya, ini kalimatnya agak panjang dan puitis, tapi pesannya wow. Coba kita bedah bareng-bareng. Filosofi ini ngajarin kita soal kekuatan sejati. Semua sifat jelek kayak kesombongan, serakah, amarah, itu semua nggak bisa dilawan pakai kekerasan juga. Justru sifat-sifat itu bakal luluh dan kalah sama kelembutan, kebijaksanaan, dan kesabaran. Kemenangan sejati itu datang dari keanggunan. Dan yang terakhir kita bahas, ini prinsip tentang integritas. Tentang cara berjuang dan cara menang yang terhormat. Artinya, dalam banget. Berjuanglah dengan kekuatan dirimu sendiri, bukan karena ikut-ikutan banyak orang. Dan yang lebih penting, kalau kamu menang, jangan pernah merendahkan atau mempermalukan lawanmu. Kemenangan sejati itu adalah saat kita bisa mencapai tujuan tanpa menjatuhkan harga diri orang lain. Jadi, apa warisan terbesar dari semua ini? Ini bukan cuma tentang sejarah ya, tapi ini soal sebuah pendekatan dalam hidup. Dan warisan Sunan Kalijaga ini terbukti hidup terus.
Ajarannya bukan sekedar cerita pengantar tidur, tapi sekarang jadi bahan kajian serius di universitas. Ini bukti kalau pemikirannya itu abadi. Nah, inilah mungkin pelajaran terbesarnya. Sunan Kalijaga nunjukin ke kita kalau perubahan yang paling awet dan paling bermakna itu datangnya bukan dari paksaan, tapi dari kemauan untuk mengerti, dari empati, dari membangun jembatan, bukan membangun tembok. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Di dunia kita sekarang, yang sering banget ada gesekan dan perbedaan, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari caranya Sunan Kalijaga membangun jembatan lewat dialog dan budaya? Coba deh kita pikirin.